Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading untuk energi kamu di sisa akhir tahun 2024. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk menonton atau baru nemuin reading yang tersebut. Untuk energi asmara kamu ya, baik yang single maupun berpasangan, karir keuangan kamu, di sisa akhir tahun kamu sudah rilis ya. Jadi kamu bisa cek di list beranda, list video channel ya, mohon maaf, ataupun di beranda. Jadi kalau pesannya ditujukan untuk kamu ya, maka akan resonate untukmu gitu. Sekarang kita akan lihat di sini energi kamu di sisa akhir tahun 2024 ini. Ya, jadi bisa kamu hitung mulai dari kamu melihat readingan ini, oke, sampai akhir tahun kamu. Kalau nggak resonate berarti ini bukan untuk kamu ya, atau bukan energi kamu gitu. Oke. Di sini ada The Hangman ya, oke. Aku rasa di sini akan ada perubahan dari situasi yang menurut kamu tuh stuck gitu ya, ataupun kayak kamu tuh selama ini mungkin kayak ngerasa sampai kapan ya aku harus seperti ini, sampai kapan ya aku harus menunggu, katakanlah seperti itu. Di sini aku rasa akan ada perubahan dalam situasi kamu itu, yang kamu kayaknya mulai untuk melakukan sesuatu ya, pergerakan gitu ya, effort, tindakan, dan juga mungkin ada beberapa juga yang selama ini banyak perenungan yang pernah kamu jalani atau kamu sedang hadapi gitu ya. Dan ini cara kamu, pola pikir kamu itu juga kayaknya akan ada perubahan gitu, karena saat kamu dalam kondisi keadaan stuck gitu ya, biasanya ini ada sesuatu yang memang harus kamu rubah ya. Contohnya pola pikir kamu gitu ya. Ketika kamu merubah pola itu, maka semuanya juga akan berubah. Dan di sini energi sisa akhir tahun kamu, aku rasa akan ada perubahan dalam satu keadaan atau kondisi kamu yang dimana kamu tuh kayak ngerasa stagnan gitu. Oke. Dan untuk beberapa di sini aku ngerasa kayak kamu masih banyak ini ya. Kayak kamu masih kayak banyak ngeluh gitu ya, masih ada kondisi di mana keadaan kamu masih belum berubah, dan ini memang membutuhkan kesabaran kamu gitu. Kamu masih perlu bersabar di sini, oke. Masih ada kayak penundaan gitu ya. Bukan berarti kondisi kamu nggak berubah atau sesuatu yang sedang kamu tunggu atau kamu nantikan itu nggak datang, bukan seperti itu ya, tapi belum waktunya gitu. Oke. Aku rasanya sih seperti itu gitu. Kita lihat lagi. Oke, di sini juga ada judgment. Aku rasa sorry tuh saya, bukan berarti aku menakut-nakuti kamu atau gimana gitu ya. Kayaknya ada situasi di mana ini kamu lagi sedang membayar karma ya, gitu. Kamu lagi sedang menghadapi satu keadaan atau konsekuensi dari tindakan atau keputusan kamu di masa lalu ya. Tapi aku ngerasanya di sini ya, karma itu bukan sesuatu yang buruk ya. Jadi jangan selalu disalahartikan bahwa karma itu adalah buruk, tidak ya. Tapi karma ini lebih ke kamu itu harus bisa mengambil pelajaran penting dari situ gitu. Tidak berarti kamu lagi sedang dihukum ya, ataupun apa gitu, enggak ya. Tapi ambil aja pelajarannya gitu. Contoh misalkan, kenapa kamu mengalami situasi keadaan seperti ini? Ketika kamu di sini merenung, kayak masuk ke dalam diri kamu, banyak perenungan, banyak introspeksi, mencari pencerahan gitu ya, mencari jalan penyembuhan, mencari jalan pencerahan gitu ya. Itu kamu akan menemukan satu situasi atau titik di mana kamu akan menyadari kesalahan kamu gitu. Oke, mungkin dulunya kamu berbuat seperti ini, kenapa sekarang keadaan kamu seperti ini? Nah, kayak gitu loh ya, seperti itu. Tapi untuk beberapa orang, kalau ini tidak bisa
menyelami gitu ya, atau mencoba mempelajari apa yang sedang terjadi, ini memang akan ngerasanya kayak seolah-olah dihukum gitu ya, kayak seolah-olah lagi sedang ya lagi sedang dapat hukuman, katakanlah seperti itu gitu ya. Sebenarnya tidak seperti itu juga ya, dibilang dihukum sih bisa juga, tapi jangan selalu diartikan bahwa hukuman sebenarnya bukan seperti itu gitu ya. Tapi ambil petik pelajarannya aja gitu loh ya, bahwa segala sesuatu ya, tindakan entah baik entah buruk gitu ya, itu pasti ada konsekuensinya gitu. Pasti ada sesuatu yang akan kita dapat gitu ya, entah baik entah buruk, sama gitu. Oke, jadi ambil pelajaran di situ. Karena aku rasa di sini ada kayak semacam situasi karma ya, yang dimana ini kayak akan merubah pola pikir kamu, membangkitkan sesuatu dalam diri kamu, kayak kesadaran gitu loh. Aku lihatnya lebih ke situ gitu. Oke. Jadi di sini kamu mungkin agak ngerasa kayak down, jatuh, kemudian lebih banyak pasrah gitu ya, atau kayak ya seperti yang bilang tadi, mungkin masih ada yang banyak ngeluh gitu ya, masih ada ngerasa aduh kok keadaanku kok kayak gini ya, kok aku kayak seolah-olah kayak dihukum sama Tuhan, kok nggak ada perubahan sama sekali gitu. Karena aku rasa di sini untuk beberapa ya, mungkin ini udah agak lama gitu ya, atau start mulai 7 bulan gitu ya, ataupun udah dari atau udah lama gitu ya, atau udah dari tahun sebelumnya gitu ya. Mungkin ini energi kamu masih akan terasa sampai sisa akhir tahun ini gitu. Tapi nggak semua ya, untuk beberapa mungkin juga baru mengalami gitu ya, atau ini yang akan terjadi sama kamu karena ini yang ku baca energi kamu gitu. Tapi it's okay kalau memang ini adalah energi kamu yang belum terjadi dan ini yang akan terjadi sama kamu. Ini jangan dijadikan sesuatu yang kayaknya menakutkan buat kamu, itu jangan seperti itu ya. Karena di sini memang ada beberapa itu memang harus menanggung dari akibat sesuatu ya, kayak ada sebab ada akibat gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya aku sampaikan gitu. Jadi ini kayak kamu juga akan membuka kesadaran kamu, lebih mendekatkan diri kamu, karena ini juga pembersihan karma gitu ya, kayak pembersihan karma. Pembayaran karma itu juga pembersihan karma kamu gitu. Jadi nanti kamu akan bisa memulai sesuatu kehidupan yang lebih baik lagi gitu loh. Dari situ kalau kamu bisa dapat pelajarannya ya, bisa benar-benar membayar gitu ya, membayar karma kamu gitu ya. Orang yang sudah bisa membayar karmanya itu udah bisa belajar dari situnya, itu disebut sudah bisa membayar karma gitu. Tapi kalau belum bisa dapat pelajarannya, kamu belum mengerti, berarti kamu belum dapat pelajarannya. Nah ini berarti kamu belum membayar karma kamu gitu. Karena ketika kamu sudah membayar karma kamu, berarti kamu udah membersihkan diri kamu. Nah ini mungkin kamu akan menjadi sesuatu orang yang lebih bijaksana, lebih berbeda. Kamu nggak seperti kamu yang sebelumnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan paham ya, karena kamu udah bisa memetik pelajarannya dari situ gitu. Dan ini akan sangat berarti sekali buat kamu, berharga sekali buat kamu untuk pertumbuhan jiwa kamu, ataupun pertumbuhan diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Apalagi ya, seperti apa energi kamu? Karena di sini aku rasa ada beberapa perenungan yang lebih dalam gitu. Kemudian di sini ada the chariot ya. Ya betul ya, ada perjuangan, kamu lagi sedang berjuang. Saat kamu dalam kondisi seperti ini memang ada situasi yang dimana kamu bingung mau ke kiri atau ke kanan gitu ya, seolah-olah kayak seolah-olah kamu ini kayak apa ya, nggak tahu gitu loh jalan kamu harus kemana gitu. Oke. Kemudian di sini ada Three of Cups ya.
Aku rasa ada kesuksesan ya, nggak semua. Ini ada kesuksesan di karir, kemudian juga ada kemajuan ya. Kayak gini. Di The Chariot di sini dengan Three of Cups. Kayak kamu itu mungkin kayak ngerasa ingin ketemu sama seseorang gitu ya, atau ingin menemui seseorang. Tapi sebelumnya itu kamu kayak masih ragu, bisa ini komunikasi atau memang kamu langsung ketemu sama orangnya. Tapi selama ini tuh kamu kayak menunda-nunda, atau kayak kamu ngerasa ragu, atau kamu ngerasa kayak belum tahu caranya gitu. Istilahnya seperti itu ya. Tapi di sini aku ngerasa kayak akan ada sebuah semangat ya dalam diri kamu, atau dorongan dalam diri kamu untuk ketemu orang tersebut gitu. Tapi memang ini ada beberapa juga yang aku rasa kesuksesan di karir kamu ya. Kamu akan mencapai tujuan kamu, kesuksesan kamu setelah lama kamu berjuang di sini ya. Gitu. Karena The Chariot ini juga aku mengartikannya adalah sebuah perjuangan gitu. Yang dimana untuk mencapai Three of Cups ini aku ngerasa kesuksesan gitu. Ya, udah lama kamu kayak memang ingin mendapatkan sebuah kesuksesan gitu. Oke, jadi perjuangan kamu selama ini tuh kayak nggak sia-sia gitu. Akan ada kesuksesan di sini, dan mungkin ada sebuah perayaan yang bisa kamu lakukan di sini, atau yang akan kamu lakukan. Jika perayaannya nggak besar sih ya, kalau aku lihat sih lebih ke kecil gitu ya. Mungkin kamu mengundang beberapa teman terbaik kamu gitu, atau best friend kamu, siapapun itu ya. Yang jelas di sini orang terdekat kamu, atau bisa juga kalau kamu ini di karir yang membutuhkan kerjasama kayak tim gitu ya. Nah mungkin kamu dengan partner kerja kamu itu gitu ya, atau teman kerja kamu bisa juga gitu. Ya, karena ada kesuksesan di sini, jadi ada kayak perayaan gitu loh kalau aku lihatnya di sini ya. Seperti itu. Karena ada kesuksesan. Ada banyak hal yang menyenangkan gitu ya. Tapi untuk beberapa seperti yang bilang tadi ya, akan ada sebuah pertemuan di sini atau reuni gitu. Bisa kamu di sini yang kayaknya memang ada kayak dorongan dalam diri kamu untuk oke, aku harus maju. Aku nggak bisa kayak gini terus, aku nggak bisa nunggu terus gitu. Aku harus maju gitu. Untuk ketemu di sini ya. Mungkin ini untuk menyelesaikan masalah kamu untuk sebelumnya yang belum selesai, bisa juga ya. Kemudian di sini ada pesan semesta untuk kamu apa? Oke, di sini a year from now. Oke, 1 tahun dari sekarang. 1 tahun dari sekarang. 1 tahun dari sekarang. Let go di sini untuk bergerak atau maju. Improving health, menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan kamu ya. Aku rasa benar ya, ada beberapa di sini kayak lagi awakening gitu ya. Dan ini membutuhkan kesehatan mental kamu ya, baik secara pikiran, secara perasaan, kayak secara soul gitu ya. Oke. Dan aku juga ngerasa ini juga kayak improving health ya, menjaga kesehatan mental ya. Jadi kayak ada beberapa yang mungkin ini kan biasanya orang kalau dalam situasi katakanlah ini karma gitu ya, yang dimana membangkitkan kesadaran kamu, ini memang kayaknya butuh banget ya menjaga kesehatan mental gitu ya. Dan di sini kamu harus benar-benar terfokus pada mental kamu, kayak mental health gitu ya, butuh healing seperti itu. Let go, melepaskan, bener ya, seperti yang aku bilang tadi, melepaskan hal-hal berkaitan dengan masa lalu gitu ya.
Jadi kamu nggak usah stuck di sana, nggak usah diingat-ingat gitu apapun itu gitu ya, ambil pelajarannya. Kemudian a year from now, 1 tahun dari sekarang. Aku ngerasa ada beberapa di sini mungkin baru mulai perjalanan kamu ya di sisa akhir tahun ini. Kalau kamu sudah lama mengalami ini, aku rasa situasi kamu akan ada perubahan ya 1 tahun dari sekarang. Jadi bisa energi sisa tahun kamu, sisa akhir tahun kamu ini mungkin akan selesai ya di akhir tahun ini gitu. Jadi kedepannya di tahun depan mungkin kamu udah bisa memulai suatu kehidupan kamu yang baru gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang kamu masih kayak agak ke-trigger, tapi kayak udah bisa balance atau stabil gitu ya. Ini kalau kamu udah mengalaminya ini lama gitu, karena di sini ada a year from now, 1 tahun dari sekarang. Mungkin kamu kayak menunggu perubahan gitu loh atas kondisi kamu atau keadaan kamu gitu. Situasinya di sini akan berubah kok ya 1 tahun dari sekarang gitu. Oke. Mungkin tahun depan kamu udah bisa lepas gitu ya. Ini untuk kamu yang kayaknya udah lama ya dalam situasi ini gitu. Tapi kalau kamu masih baru dalam situasi ini, mungkin a year from now, 1 tahun dari sekarang, mungkin ini yang akan terjadi sama kamu, baru yang akan terjadi sama kamu gitu. Tapi it's okay ya, karena itu memang harus, kalau memang ini adalah hal yang harus kamu jalani, berada di jalan kamu ya, kamu harus lalu itu gitu loh ya, seperti itu. Jangan ada penolakan ya, diterima. Dan karena ini juga ada let go ya, melepaskan kemelekatan kamu, keterikatan kamu. Karena biasanya kalau tidak bisa menerima ya sesuatu yang terjadi, itu berarti kan ada satu kemelekatan antara kamu dengan sesuatu gitu ya. Contoh misalkan harapan, keinginan ya, jadi kamu itu terlalu melekat erat terhadap harapan kamu. Ketika kamu melekat dengan harapan kamu, kalau misalkan harapan itu tidak jadi kenyataan ya, sakitnya akan lebih sakit gitu loh ya, kecewanya akan lebih kecewa gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.